tentang Al-Imam Abu Abdullah Malik ibni Anas ibni Malik Al-Asbahi. Di perjumpaan kita yang telah lalu, di majelis kita di Jumat bulan lalu, kita sudah mengenal lumayan perinci tentang siapa itu Al-Imam Malik. Karena Imam Malik ini kadang-kadang orang kita atau putra-putri kita lebih mengenal superhero daripada siapa itu orang-orang yang memang pernah memberikan sampai saat ini perjuangannya masih terasa untuk kaum muslimin, sehingga agama ini datang kepada kita utuh, datang kepada kita dalam posisi utuh. Kalau dalam agama lain misalnya Nabi Isa alaihissalam, Taurat Injil misalnya, itu ditulis setelah sekian ratus wafat atau kenaikan Isa al-Masih. Ketiadaan Isa al-Masih di fase kosong itu belum ditulis. Ditulis setelah sekian ratus tahun. Jadi kemungkinan adanya khult, yakni percampuran, ini maka agama Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad, dua sandarannya yaitu Al-Qur'an ditulis di waktu Nabi Muhammad masih hidup. Yang kedua Al-Hadis ditulis ketika Nabi Muhammad masih hidup. Inilah menjadi, tapi dibukukannya setelah sekian tahun pada masa ulama-ulama besar. Tapi imam-imam yang hidup pada masa Imam Malik mengumpulkan hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW dan meletakkan qawaid fi tashih wa tad'if, meletakkan kaidah-kaidah dalam mensahihkan dan melemahkan hadis-hadis, sehingga hadis-hadis itu tersaring benar adanya ini dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ini demi menjaga keabsahan, kemurnian agama kita. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhususan pada orang-orang di masa itu memiliki kekuatan hafalan yang luar biasa. Contoh, Al-Imam Bukhari menghafal ratusan ribu hadis. Dan kekuatan hafalannya di awal pendengarannya. Begitu juga Imam Malik rahimahullah ta'ala. Di majelis kali ini kita akan mengetahui Imam Malik dan kitabnya Muwatta. Kalau kemarin kita membicarakan tentang Imam Malik, perjuangan belajarnya, hasil yang beliau dapatkan, sebagian pujian ulama kepada Imam Malik rahimahullah ta'ala. Sekarang kita bacakan khusus tentang majelis apa sih kitab Muwatta itu. Mungkin sebagian kita ada yang baru dengar. Kitab ini pernah menjadi kitab yang spektakuler waktu itu. Dan sampai sekarang diriwayatkan oleh ulama dengan sanad sampai kepada Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala. Perlu kita ingat kembali, Imam Malik itu adalah gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik punya murid namanya Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i itu mazhab fikih mayoritas orang Indonesia saat ini dan beberapa negara muslim lainnya. Imam Malik yang tadi kita balik memiliki kekuatan hafalan yang luar biasa. Satu ketika beliau datang ke rumah gurunya, yaitu Syihabuddin Az-Zuhri. Beliau datang ke rumah gurunya pas hari lebaran Id. Ya, kalau kita kan lebaran ke rumah guru, ya mau lebaran gitu ya. Ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol, silaturahim. Begitu beliau nyampe ke rumah Imam Syihabuddin Az-Zuhri di hari lebaran, dipersilahkan sama gurunya, silakan makan. Yang namanya lebaran kan biasanya ada hidangan. Lalu Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu, guru, saya datang ke sini nggak ada hajat makan, nggak ada keinginan makan. Terus mau apa? Saya mau hadis, guru. Lebaran masih mau ngaji juga. Berikanlah kepada saya riwayat beberapa hadis, wahai guru. Lalu diriwayatkan bahwasanya Imam Syihabuddin Az-Zuhri membacakan atau memberikan kepada Imam Malik 14 riwayat, 14 hadis.
Dalam riwayat dikatakan 40 hadis. Setelah dibacakan oleh gurunya kepada Imam Malik di pendengarannya yang pertama kali, artinya pertama kali dengar. Lalu kata Imam Syihabuddin Az-Zuhri gurunya kepada Imam Malik, udah cukuplah. Buat apa engkau ini mendengar hadis banyak-banyak tapi enggak hafal? Kata Imam Malik, guru, itu saya hafal semua. Ya Syekh, itu saya hafal semua. Yang barusan dibaca 40 saya hafal semua. Coba baca. Dibaca sama Imam Malik. Qala haddatsana Syihabuddin Az-Zuhri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus sampai 40 hadis. Pertama kali dengar, ketika itu juga hafal. Maka Imam Syihabuddin Az-Zuhri mengeluarkan statement pujian kepada Imam Malik. Kata Imam Syihabuddin Az-Zuhri, anta min awiyatil ilmi. Wahai Malik, engkau adalah bejana ilmu. Bejana ilmu artinya apa aja dituang nyangkut. Ini gelas kalau kosong kan bejana nih, bagian daripada bejana ya. Kalau tuang kalau kosong diisi apa aja nyangkut. Nah Imam Malik tuh dikiaskan oleh gurunya, engkau seperti bejana ilmu. Dituang nggak ada yang bocor. Kalau kita dibaca 40 hadis, insya Allah 40-40-nya lupa. Hah? Di luar otak ya? Itu kekuatannya luar biasa hafalan itu. Hafalan hadisnya Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu, maka sampai gurunya berkata, anta min awiyatil ilmi, wahai Malik, engkau adalah merupakan bejana ilmu. Lahirlah kitab yang bernama Al-Muwatta yang kita baca insyaallah di majelis kita ini. Kitab Al-Muwatta, para jamaah sekalian dirahmati Allah, mungkin ada yang sebagian baru pertama kali dengar. Ada mungkin di antara kita juga sudah dengar tapi belum punya. Ada juga mungkin di antara kita punya tapi belum pernah dipegang. Beli doang, kan ada yang rajin banget beli kitab, baca kagak. Ada nggak gitu? Iya, asal pulang. Saya sih memang ini saya bukan kritik ya, mengingatkan ya. Kadang-kadang kita nih Pak, di acara 40 harian orang tua kita, di 100 harian haul, tolong itu yasinan jangan dicetak lagi. Kita di rumah banyak banget yasinan, banyak nggak? Fotonya siapa aja itu, dari mulai orang meninggal sampai caleg ada. Itu yasinan banyak nggak di rumah? Dibaca orang? Kagak, yang dibaca cuma satu, apalagi zaman sekarang udah ada HP. Kalau mau lebih strategis, ya mungkin gimana Auza'i, saya pengen ini orang tua saya bukunya apa ngalir dibaca orang pahalanya. Kalau mau ngalir beneran mau ngalir, taruh duit di masjid, di karpet. Lagi benerin apa tuh? Kamar mandi. Itu dipakai didudukin kalau di masjid 5 waktu. Kalau Quran yang dicetak ada fotonya itu, emang kalau di masjid sejadahnya karpetnya nggak bisa dipasang foto. Cuma kalau di buku itu katanya bisa dipasang foto. Iya bagus, itu niatnya bagus. Sedekahnya dapat pahalanya. Tapi dari strategi mengalirnya kurang. Tapi ini karpet di depan, apa AC, apa yang ada di masjid, atau dibagikan kepada orang-orang yang lebih berhak, sebenarnya itu lebih manfaat. Jangan hanya kita menumpuk-numpuk buku-buku tahlilan yang ada di rumah. Ini omongan saya benar nggak kira-kira ini? Banyak nggak di rumah buku tahlilan? Banyak. Yang dipakai mah 1 biji atau 2 biji aja. Nah, itu sebagai tanbih. Kitab Muwatta ini asal kata kitab Muwatta, watta'a dulu, maknanya dulu. Kitab Muwatta. Muwatta ini asal kata dari kalimat watta'a, memudahkan, menggampangkan. Itu artinya Muwatta dari segi bahasanya. Kitab Muwatta ini dikarang oleh Imam Malik radhiyallahu taala anhu di umur beliau 66 tahun. Berarti tingkat kematangan ilmiahnya sudah luar biasa. Imam Malik radhiyallahu taala anhu, sebagaimana kita pelajari di kehidupan beliau di majelis yang telah lalu, beliau masih umur belasan tahun sudah memberikan fatwa
mendapatkan sertifikat, kalau bahasa sekarang, mendapatkan legitimasi dari guru-gurunya untuk bisa mengajar, untuk memberikan fatwa. Apalagi di umurnya yang 66 tahun. Berarti keilmuan beliau semakin matang di umur 66 tahun. Dan di umur itulah Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu mengarang kitabnya Al-Muwatta. Beliau berkata, saya menyodorkan kitab Muwatta ini setelah dikarang kepada 70 ulama. 70 ulama besar pada masanya. Dan semua ulama 70 orang itu yang berada di kota Madinah, mereka menyepakati dan mengizinkan kitab Muwatta ini untuk disebarkan dan menyetujui isi daripada kitab Muwatta. 70. Jadi dikarang, habis dikarang diajuin dulu. Kalau sekarang sidang S3, profesornya berapa biji tuh? 3 atau 3. Ini yang menyidangnya seolah-olah, walaupun tidak disidang, seolah-olah diserahkan ke 70 ulama, dan 70 ulama-ulama besar itu tentu lebih tinggi derajatnya dari para profesor zaman itu. Maka ketika itu semuanya sepakat akan isi daripada kitab Muwatta. Dan ini bukan gampang. Orang kadang-kadang ngarang satu buku, diajuin ke satu kiai, ke satu syekh, ke satu orang alim, bisa jadi dia nggak sepakat. Oh isinya ini kurang pas, oh ini kurang pas. Tapi ini dikoreksi oleh 70 ulama. Maka kitab ini disepakati. Dan kenapa dipilih nama Muwatta? Sebelumnya Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala sebelum memberi nama kitab ini, beliau memilah-milih. Lalu tidur bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya tentang nama kitab ini yang sudah dikarang. Berarti namanya belakangan, kitabnya udah jadi duluan. Kata Imam Malik, saya bermimpi berjumpa Rasulullah SAW di dalam mimpi dan melihat Nabi Muhammad SAW dalam mimpi itu adalah hak, benar adanya. Kata Nabi Muhammad SAW, mudahkanlah untuk manusia ilmu itu, mudahkanlah untuk manusia akan ilmu, maka dinamai Al-Muwatta. Muwatta artinya mempermudah ilmu untuk orang. Nah, jadi nama kitab Muwatta'nya itu bukan sembarangan pilihan baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu pujian-pujian ulama setelah mengarang kitab ini, Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, muridnya yaitu Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, mengatakan, tidak ada di muka bumi ini saat ini kitab yang lebih manfaat kepada umat melebihi kitab Muwatta. Imam Syafi'i ngakuin. Imam Syafi'i mengakui kitab yang paling manfaat. Dalam riwayat lain dikatakan kitab yang paling sahih, kata Imam Syafi'i, adalah kitab Muwatta yang dikarang oleh gurunya yaitu Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Abu Musa Al-Ansari meriwayatkan bahwasanya satu ketika terjadi kebakaran di satu rumah. Kebakaran. Dan di dalam rumah itu ada 2 kitab, Al-Quran dengan Muwatta. Semua rumah dan seisinya kebakaran. Ketika terjadi kebakaran, semua rumah dan seisinya kebakar kecuali 2. Kitab Al-Quran, yang kedua kitab Muwatta karangan Imam Malik rahimahullah ta'ala. Ini menjadi bukti karomahnya daripada kitab Muwatta yang dikarang oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala. Mengenai keutamaan ini, keutamaan kitab Muwatta, fadilah kitab Muwatta, Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala membuat ada yang mengarang kitab tentang keutamaan kitab Muwatta, yaitu Imam Ibnu Asakir dalam kitabnya Kashful Muwatta fi Fadailil Muwatta. Keutamaan kitab Muwatta sampai dikarang kitab Muwatta ini yang tiada tanding pada masanya, menjadi satu kitab menceritakan tentang keutamaan kitab Muwatta ini sendiri, yang dikarang oleh Imam Malik, yang insya Allah kita akan kaji di masjid ini. Dulu kitab itu diriwayatkan, masalahnya
Ada seorang ulama, syekh di masa kita misalnya punya karangan kitab. Karangan ditulis, biasanya guru itu mendiktekan dari hafalannya. Murid nyatet. Zaman dulu. Murid nyatet. Tulis gitu. Hadis qala hadatsana Malik an Nafi' an Ibnu Umar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gini. Murid yang sekian banyak itu nyatet semuanya. Itu namanya dalam ilmu hadis riwayat kitab dari guru. Periwayat kitab Muwatta ini banyak. Yang nulis dari Imam Malik, hadis Muwatta ini banyak. Yang kita pakai di majelis ini itu adalah riwayat Yahya ibn Yahya al-Laitsi, dan itu riwayat yang paling masyhur saat ini. Kalau disebut Muwatta, masyhurnya adalah riwayat Yahya al-Laitsi. Kalau Quran ada riwayat Hafs, ya kan, An Asim. Ada lagi riwayat apa? Al-Kisai, ya, dan seterusnya. Ibnu Katsir dan seterusnya. Jadi Imam Malik kitab Muwatta ini pun yang riwayatnya banyak. Di antaranya yang meriwayatkan kitab Muwatta itu totalnya ulama-ulama itu totalnya ada 83 riwayat. Masya Allah. Jadi kitab satu riwayatnya banyak. Kayak Quran juga ada riwayat-riwayatnya. Karena akan ada perbedaan kalimat di dalam hadis, bahkan perbedaan jumlah hadisnya. Padahal kitabnya satu, saking agungnya kitab ini diriwayatkan sama orang, dia baca dari awal sama gurunya, muridnya baca lagi kepada gurunya, murid-muridnya baca lagi kepada gurunya, terus nyambung sampai saat ini. Ada namanya riwayat Muwatta. Dikatakan ada Imam Qadhi Iyad mengatakan perawinya 60 orang. Al-Imam Nasiruddin Ad-Dimashqi mengatakan ada 83. Di antaranya yang meriwayatkan Muwatta. Jadi setiap riwayat itu berbeda-beda. Yang meriwayatkan kitab Muwatta di antaranya yang paling terkenal tadi Yahya ibn Yahya al-Laitsi, yang kedua Al-Imam Al-Qa'dabi, yang ketiga juga Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ini muridnya Abu Hanifah, tapi meriwayatkan kitab Muwattanya Imam Malik. Yang keempat di antaranya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pun punya riwayat Imam Syafi'i dari Muwatta Imam Malik, kitab khusus. Dan juga ada At-Tinnisi, yang ajib lagi kitab ini diriwayatkan oleh seorang khalifah, yaitu Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid ngaji kitab Muwatta sama Imam Malik dari awal sampai akhir. Jadi khalifah, kalau bahasa kita sekarang presiden, ngaji kitab sama Imam Malik dari awal sampai akhir. Bahkan punya riwayat khusus satu kitab dari kitab Muwatta. Mudah-mudahan kita punya pemimpin yang begitu. Amin dong. Iya, kalau punya pemimpin gitu kan berarti dia ngaji ya. Ngalahin ulama itu punya riwayat Muwatta itu. Imam Muwatta, kayak kitab Muwatta ini, Imam Malik salah satu kelebihan dan yang menyebabkan kitab ini tersebar di seantero dunia saat itu khususnya adalah karena Imam Malik juga dicintai oleh para pemimpin, para khalifah waktu itu. Kitab Muwatta ini pernah mau dijadikan mazhab negara. Di antaranya pada masa beberapa khalifah. Satu Abu Ja'far Al-Mansur, kedua Al-Mahdi, Khalifah Al-Mahdi, yang ketiga Khalifah Harun ar-Rasyid. Mereka menginginkan kitab Muwatta ini ditulis dengan tinta emas, ditempel di depan Ka'bah, disebar ke seluruh penjuru negara kaum muslimin, negara Islam ketika itu, dan diwajibkan semuanya untuk dalam bidang fatwa, dalam bidang hukum merujuk kepada kitab Muwatta. Siapa yang berbeda hukumnya dengan yang ada di Muwatta akan dipancung.
Mereka pengennya gini nih, para khalifah pengen begitu, menyatukan satu pendapat seluruh kaum muslimin, rujukan kitabnya Muwatta, hukumnya pakai kitab Muwatta. Ditanya kepada Imam Malik, dengan keinginan khalifah seperti itu, Imam Malik menjawab dengan kalimat yang masyhur, da'in nasa yakhtalifun. Biarkan orang-orang itu berbeda pendapat. Jadi Imam Malik nggak mau dijadikan buku itu, kitab yang beliau karang ini menjadi kitab yang wajib ditulis di atas di tembok Ka'bah, ditempel di tembok Ka'bah kitabnya itu, lalu disebar, diwajibkan. Kata Imam Malik, biarkan orang-orang berbeda pendapat, karena itulah makna hakikat daripada ikhtilafu ummati rahmah. Sebagaimana dalam riwayat-riwayat yang lain bahwasanya berbeda pendapat itu adalah, perbedaan pendapat ulama itu adalah rahmat. Perbedaan pendapat para ulama ya, di situ bukan umat khususnya, walaupun itu yang nisbatnya kepada Nabi SAW tidak ada riwayat yang kuat itu. Tapi perbedaan pendapat ulama bukan perbedaan pendapat semua orang. Kalau perbedaan pendapat semua orang bisa kacau kita ini. Semua berpendapat, nggak ada dasar ilmunya. Maka Imam Malik radhiyallahu taala anhu nggak mau kitabnya ini dijadikan kitab wajib yang harus diikuti oleh semuanya. Tapi Imam Malik memilih untuk semua mengikuti mazhab para ulama yang ada di berbagai negara. Ya perbedaan pendapat boleh, seolah-olah Imam Malik begitu. Tidak perlu pakai kitab, hanya kitab Muwatta. Imam Malik menolak kitabnya menjadi kitab resmi negara. Dan kalau nggak ngikut Muwatta bisa dipancung. Nah, Imam Malik nggak mau itu. Tapi ini ikhtilaf pun, bapak-bapak sekalian, yang terjadi di kalangan ulama, bukan ikhtilaf yang orang-orang mau menafsirkan sendiri. Entar udah benar-benar assalamualaikum, ada kiai yang ganti assalamualaikum menjadi assalamualaikum. Mana tuh? Mana pesantren daerah Kuningan, apa namanya? Halo? Entar imam boleh jadi perempuan jadi imam, ya semua mau pendapat dia aja. Entar kalau imamnya mantan pramugari, jamaahnya banyak. Begitu Pak. Yang aki-aki depan semua itu sholatnya. Iya. Nah ini merusak, agama ini rusak karena perselisihan. Insya Allah agama ini tidak akan rusak, akan tapi umat bisa rusak karena disebabkan pendapat-pendapat yang menyeleweng, yang tidak sesuai dengan apa-apa yang diwarisi oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Orang kaget, yang anehnya lagi ada yang ngikutin. Ada nggak yang ngikut? Banyak, rela bayar mahal, masukin anak sekolah ke situ. Masya Allah. Katanya udah ditangkap ya? Hah? Nah, ya mudah-mudahan diberikan keselamatan. Terima kasih kepada yang artinya memikirkan itu untuk menjaga. Lah apa aja dibikin semua. Kacau balau. Katanya dia mau bikin lagi Natal di dalam masjid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terjun nyanyi. Kita setiap hari minta sama Allah Subhanahu wa taala supaya dijauhkan daripada jalan pemikiran, jalan akidah, agama orang Yahudi Nasrani. Setiap hari, satu kali sholat kita baca 4 kali kalau 4 rakaat. Apa bunyinya? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ihdina, berikanlah hidayah kepada kami ya Allah, dalam surat Fatihah. Siratal mustaqim, jalan yang lurus, itu jalan agama Allah, jalan Nabi Muhammad SAW. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang engkau benci. Coba lihat tafsirnya. Jalan yang engkau benci apa? Ada pengajian tafsir kan di sini? Jalan yang kau benci apa? Jalan orang-orang Nasrani, Nasoro. Ghairil maghdubi alaihim. Nasrani apa? Yahudi yang dimarahi, yang dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Yahudi.
ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yang sesat itu pokoknya salah satu antara Nasrani dengan Yahudi itu kita berlindung ghairil maghdubi alaihim waladdallin, minta perlindungan sama Allah, berikan jalan yang lurus ya Allah, bukan jalan Nasrani dengan Yahudi. Nyanyi-nyanyinya dimasukin ke masjid. Udah tahu tiap hari berlindung daripada itu, dijauhkan ya Allah. Semoga kita, anak keturunan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Baik. Harun ar-Rasyid, khalifah ini punya anak 2. Anak yang pertama saya singkat. Punya anak 2. Di antaranya yaitu Khalifah Amin dengan Khalifah Ma'mun. Harun ar-Rasyid. Dua-duanya ini minta izin Imam Malik supaya Imam Malik datang ke istana kerajaan ngajarin 2 anaknya ini. Berarti ngajar, Imam Malik dipanggil ke istana raja. Wahai Imam, izin, raja minta 2 anaknya ini supaya diajarin. Ajarin apa? Ajarin kitab Muwatta. Kalau kita jawabannya apa gitu kira-kira? Pak Ustadz, tolong peripatin anak raja di rumah. Datang apa enggak kira-kira? Datang enggak kira-kira kita? Kata Imam Malik radhiyallahu taala anhu dengan kalimat yang sering dipakai sama para asatiz atau kiai, ketika dipinta Imam Malik, Al-Imam Malik dipinta supaya mengajari di istana 2 putra yaitu Amin dengan Ma'mun, putra khalifah. Imam Malik menjawab, al-ilmu yu'ta. Al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatengin, bukan ngedatengin. Jadi kalau ngaji itu nyamperin, bukan guru yang nyamperin ke murid, gitu maksudnya. Jadi al-ilmu ya'ti wala yu'ta. Ilmu itu disamperin. Jadi sekarang sumur yang nyamperin gayung apa gayung yang nyamperin sumur? Halo? Gayung yang nyamperin sumur apa sumur yang nyamperin gayung? Iya, sumur yang nyamperin gayung zaman sekarang. Iya enggak? Zaman sekarang sumur yang nyamperin gayung, kudunya makan gayung nyamperin sumur. Sumur itu bagaikan ulama, gayung itu bagaikan kita thalibul ilm. Kita sama-sama semua di sini adalah thalibul ilm, orang yang mencari ilmu, mendatangi supaya bisa nyerog ilmu-ilmu para ulama rahimahullah taala. Maka kata Imam Malik, ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Akhirnya 2 khalifah itu pun datang. 2 anaknya pun datang, dan Imam Harun ar-Rasyid pun datang ke majelis. Dan al-majelis mau datang, diriwayatkan bahwasanya khalifah mau datang ngaji. Boleh enggak? Boleh, tapi duduk di mana tempat ente nyampe di situ. Kalau orang udah pulih duduk di situ dah. Jadi Pak Khalifah itu jangan dipikirin kayak presiden sekarang, Pak. Khalifah itu memiliki kuasa penuh 100% atas negara, Pak. Kekuasaan itu bukan satu negara, Pak, misalnya Saudi Arabia, bukan. Waktu itu Saudi Arabia, negara Syam, Syria, Palestina, sampai ke dataran-dataran hampir luas ke arah atas sana, itu dikuasai oleh Harun ar-Rasyid. Dia datang ke majelis Imam Malik, duduk di belakang. Dengerin Imam Malik lagi ngajar. Apalagi kalau Imam Malik lagi ngajar, haibahnya Masya Allah. Imam Malik kalau lagi ngajar hadis khususnya, maka beliau beda. Ketika ngajar hadis berbeda dengan ngajar fikih. Beliau ahli fikih dan ahli hadis. Tapi kalau ada orang datang nanya, Assalamualaikum Imam. Waalaikumsalam. Ke rumahnya. Ada apa? Ditanya sama Imam Malik. Ini pertanyaan fikih apa pertanyaan hadis? Pertanyaan fikih Imam. Oh ya udah, tanya. Ini apa hukumnya ini? Langsung dijawab. Tapi kalau pertanyaan hadis, ada perlu apa? Pertanyaan hadis Imam. Atau minta riwayat hadis Imam. Tunggu sebentar. Masuk dulu ke dalam, mandi dulu, pakai baju dulu, pakai baju yang bagus, pakai wewangian, habis itu baru dulu. Apa pertanyaan hadisnya? Saking memuliakan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi takzim kepada hadis Nabi Muhammad SAW. Bahkan diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala, saking memuliakan baginda Nabi, kalau ngeriwayatin hadis, baca hadis, ngajar hadis, kalau disebut nama Nabi Muhammad, seringkali mukanya berwarna merah sambil menunduk, menahan takzimnya, menahan cintanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kalau beliau mau ngajar hadis, selalu pakai jubah yang paling bagus, selalu pakai bukhur, wangian, baru beliau duduk dengan haibahnya. Imam Malik ini terkenal dengan dia punya karisma yang luar biasa. Keistiqomahan beliau mengajar hadis Nabi Muhammad SAW, bahkan dalam satu majelis, Imam Malik pernah lagi ngajar, itu disengat oleh kalajengking sebanyak 16 kali. 16 kali disengat oleh kalajengking lagi ngajar hadis Nabi. Imam Malik nggak goyang, diem aja. Selesai ngaji baru terlihat keringatnya, terlihat panas dingin Imam Malik. Ditanya sama muridnya, kenapa Imam? 16 kali disengat kalajengking. Lagi ngajar hadis, lagi baca hadis, disengat kalajengking, 16 kali nggak goyang. Kalau kita, nyamuk, banget mah nyamuk masjid nih. Kita kata-kata, Ustaz lama amat sini ngajarnya. Udah berapa kali ngeliat jam dari tadi. Imam Malik, maka ilmunya berkah sampai sekarang masih tetap disebut, ilmunya masih tetap diriwayatkan karena Imam Malik radhiyallahu ta'zimnya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhir majelis ini Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu yang perlu kita ikuti perangainya, di antaranya ini satu ini. Imam Malik begitu luas. Ada satu akhlak yang luar biasa yang Imam Malik, dan sering dinasihati oleh guru kami agar ini dipakai. Jadi Imam Malik satu ketika diriwayatkan oleh seorang ulama, yaitu Abdurrahman bin Mahdi. Ketika beliau sedang bersama Imam Malik, tiba-tiba ada seorang datang dari perjalanan. Perjalanannya diriwayatkan sangat jauh, diriwayatkan 6 bulan. Orang datang, ngapain? Bawa pertanyaan. Mau nanya ke Imam Malik. 40 pertanyaan dibawa dari kampungnya. Karena di kampungnya, di daerahnya nggak ada yang bisa jawab pertanyaan ini. Maka beliau bergerak menuju kota Madinah untuk menanyakan 40 pertanyaan kepada Imam Malik. Waktu itu ada Al-Imam Abdurrahman ibn Mahdi. Wah Imam, saya ada pertanyaan. Silakan tanya. Berapa pertanyaan? 40 pertanyaan. Pertanyaan pertama, wah Imam, apa hukumnya ini? Enggak tahu. Pertanyaan kedua, Imam, apa hukumnya ini? Enggak tahu. Apa hukumnya ini? Enggak tahu. Apa hukumnya ini? Enggak tahu. Sampai 40 pertanyaan yang dijawab oleh Imam Malik hanya 5 jawaban. 5 pertanyaan dijawab sama Imam Malik. Sisanya Imam Malik bilang enggak tahu. Orang ini pun takjub. Katanya engkau imam, masa nggak tahu sih? Ini menandakan kewaroan Imam Malik, jawab nggak sembarangan. Waroknya Imam Malik, jawab nggak sembarangan. Beliau sangat apik dalam menjawab pertanyaan, enggak semuanya dijawab. 40 pertanyaan hanya dijawab 5. Lalu bilang, ini katanya engkau imam ahli dunia semua sekarang. Kok nggak bisa jawab? Kata Imam Malik, la adri, saya nggak tahu. Kasih tahu orang-orang, pergi sekarang ente ke pasar, kasih tahu Imam Malik nggak bisa jawab 40 pertanyaan, kasih tahu. Keikhlasannya luar biasa. Artinya, dulu pernah guru saya mewasiatkan, Auza'i ente boleh ngajar dengan syarat 2. 1, yang nggak tahu dengan dijelasin. 2, yang nggak tahu jangan ente jawab kalau ditanya. Itu aja syaratnya. Aman udah. Sekarang kan masalahnya kita semua ngerasa tahu. Ustadz kadang-kadang jadi komentator politikus, ngalahin Rocky Gerung, pinternya. Kadang-kadang begitu juga politikus, kalau ngomong soal agama, konyol paling tahu. Semua orang ngomong masalah agama sekarang. Ngaji Safinatun Najah belum pernah, hadis Arba'in Nawawi belum pernah, Jurumiyah kagak tahu, semuanya komentar. Betul apa enggak? Bahkan kadang-kadang karena sponsornya tinggi,
Karena sponsornya tinggi, semua pertanyaan dijawab. Pertanyaan belum kelar, udah dijawab sama dia. Masuk TV, pertanyaannya belum, langsung dijawab. Ada itu. Emang gak enak ini direkam, saya mau nyindirnya gak enak. Ya. Jadi pertanyaan belum kelar udah ditanya, bahkan nantang buat ditanya. Al-Imam Malik ditanya imam, tidak mengurangi sedikit pun. Maka dikatakan la adri nisful ilmi. Enggak tahu, ngomong enggak tahu, itu setengah ilmu. Sanggup untuk ngomong enggak tahu. Apa hukumnya ini Ustaz? Enggak tahu. Enggak jadi kecil, enggak jadi kurang. Imam Malik 40 pertanyaan, padahal beliau imam, yang dijawab cuma 5. Sisanya Imam Malik bilang enggak tahu. Jadi yang paling penting sekarang buat yang dipelajari sama kita juga itu buat al-faqir, saya juga khususnya sanggup untuk berkata la adri, enggak tahu. Memang enggak tahu, bilang enggak tahu. Menurut pendapat saya, ini menurut analisis saya ya, kayaknya begini hukumnya. Lalu bagaimana sih hukum kayaknya? Nggak bisa. Hukum itu harus yang dijelaskan oleh para ulama rahimahullah ta'ala, atau yang diijtihadkan, diambil dalil-dalil dari Quran maupun dari hadis Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya saya mau masuk pada kesempatan kali ini langsung ke dalam kitab Muwatta, tapi insya Allah di majelis yang akan datang kita akan buka yang bisa beli kitab Muwatta, yang belum punya kitab Muwatta atau download di HP, sekarang udah zaman gampang. Itu kita akan baca daripada bab al-jami' dari kitab Muwatta tentang maja'a fi husnil khuluq. Kita mulai daripada masalah insyaallah di pertemuan yang akan datang tentang husnul khuluq. Kita masuk ke dalam kitab yang berkah ini, kitab Muwatta ini yang dulu pernah dijadikan rujukan seluruh ulama, bahkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan di majelis yang akan datang insyaallah Al-Faqir akan bacakan sanad Al-Faqir sampai kepada Al-Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Karena saya mengaji beberapa riwayat, saya mengaji kitab Muwatta ini dari riwayat Yahya bin Yahya Al-Laitsi, saya mengaji dari awal kitab sampai akhir kitab. Yang riwayat kedua juga saya mengaji dari guru saya, itu riwayat Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ada 2 riwayat saya Al-Faqir kaji. Mudah-mudahan insyaallah kita bisa mendengarkan hadis baginda Nabi Muhammad SAW dan keberkahannya sampai di dalam kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin.